Halo guys, balik lagi nih sama saya Taranggawana. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Nah, sebelum itu saya memperkenalkan diri, nama saya Taranggawana. Saya dari kampus Universitas Negeri Surabaya. Saya akan menjelaskan tentang sejarah internet. Nah, internet memudahkan manusia dalam menemukan informasi dan solusi di berbagai aspek kehidupan. Kehadiran internet memberikan dampak positif jika digunakan dengan baik dan sesuai kebutuhan. Sebagai pengguna yang baik, Anda juga harus mengetahui sejarah singkat internet dan perkembangannya hingga bisa dinikmati dengan mudah seperti sekarang. Nah, kalau gitu gue lanjut ke slide selanjutnya. Internet merupakan suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lainnya dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri merupakan menggunakan TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Istilah TCP atau IP merupakan bentuk protokol pertukaran paket yang digunakan oleh berbagai pengguna global atau dunia. Kemudian, proses untuk menghubungkan antara rangkaian internet tersebut dengan internet working menurut salah satu ahli yang bernama Purbo pada tahun 2005 menjelaskan bahwa pengertian internet adalah menggunakan aplikasi seperti website, email, atau VoIP. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Sejarah singkat internet. Internet merupakan jaringan komunikasi yang dapat menghubungkan suatu media elektronik dengan media elektronik lainnya. Cikal bakal internet dibentuk melalui proyek ARPANET, singkatan dari Advanced Research Project Agency oleh Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1999. Internet didukung dengan standar teknologi yaitu Transmission Control Protocol atau yang disebut dengan TCP. TCP merupakan protokol untuk pertukaran paket yang dapat digunakan untuk pengguna yang ada di seluruh dunia. Dalam internet juga terdapat istilah internet working yang merupakan cara untuk menghubungkan rangkaian internet dan menerapkan aturan yang sudah ada. Hingga saat ini internet sudah banyak digunakan untuk berbagai aspek kehidupan. Sejarah perkembangan internet. Perkembangan ARPANET di dunia, seperti yang sudah dibahas sebelumnya, internet merupakan proyek ARPANET yaitu jaringan komputer yang dibuat oleh Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat pada tahun 1969. Departemen Pertahanan AS mendemonstrasikan hardware dan software untuk komputer dengan menggunakan Unix, sehingga dapat berkomunikasi dengan jarak jauh menggunakan saluran telepon. Proyek ARPANET dirancang dengan jaringan yang handal dan menyimpan informasi yang dapat dipindahkan dari proyek ARPANET tersebut menjadi misi dalam ide pembangunan protokol baru seperti cikal bakal munculnya jaringan Transmission Control Protocol yang digunakan untuk internet. Sejarah singkat internet diawali dengan pembangunan proyek ARPANET awalnya hanya untuk dipergunakan militer pada saat itu. Departemen Pertahanan AS membuat sistem jaringan untuk komputer dan disebarkan dengan cara menghubungkan komputer di berbagai daerah yang rentan atau kritis. Adanya jaringan tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah jika terjadi serangan atau gangguan nuklir dari lawan. Sistem jaringan komputer juga digunakan untuk menghindari adanya informasi terpusat yang tidak diketahui oleh seluruh anggota. Hingga saat terjadinya perang atau serangan dapat diatasi dan dihadapi dengan mudah dan siap dihancurkan. Pada awalnya, proyek ARPANET menghubungkan hanya 4 situs saja. 4 situs tersebut membangun satu jaringan yang terpadu pada tahun 1969. Dari 4 situs yang terhubung yaitu Stanford Research Institute, Santa Barbara, University of California,
dan University of Utah. Proyek ARPANET diumumkan pada tahun 72 pada bulan Oktober. Secara resmi, masa tersebut bisa juga disebut sebagai tahun web dibuat pertama. Nah, kita lanjut ke sejarah internet dunia. Sejarah internet dunia. Setelah penggunaan proyek tersebut, ARPANET mulai berkembang dengan pesat di berbagai daerah dan universitas di Amerika Serikat. Karena banyaknya daerah atau institusi yang ingin bergabung dengan sistem jaringan tersebut, membuat ARPANET kesulitan untuk mengatur jaringan agar dapat digunakan dengan baik. Oleh karena itu, ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET sendiri digunakan untuk keperluan non-militer secara eksternal pada daerah atau institusi yang membutuhkan. Sementara MILNET digunakan untuk keperluan militer secara internal. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan yang semakin tinggi, dua jaringan tersebut digabungkan kembali dengan nama DARPA Internet. Dari nama tersebut disederhanakan kembali agar mudah dikenal, yaitu Internet. Dalam catatan sejarah singkat perkembangan internet, terdapat sejarah penting yang terjadi pada tahun 1957. Negara Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia meluncurkan Sputnik, yaitu wahana luar angkasa. Akhirnya pada tahun 1958, Amerika Serikat juga meluncurkan wahana luar angkasa dengan sasaran yaitu teknologi komputer. Wahana luar angkasa tersebut bertujuan untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan secara teknologi di Amerika Serikat. Hingga tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membentuk proyek ARPANET yang menjadi sejarah dimulainya perkembangan internet sampai saat ini. Pada tahun 1965, sistem jaringan internet hypertext dikeluarkan oleh Ted Nelson dan pada tahun 68 disusul dengan jaringan TIMNEX. Anggota ARPANET menjadi 23 node komputer yang terdiri dari komputer untuk universitas atau institusi dan untuk riset pemerintah Amerika secara pada tahun Amerika Serikat pada tahun 1971. Satu tahun berikutnya, International Networking Group atau INYG dibentuk untuk meningkatkan teknologi internet. Saya ulangi, meningkatkan teknologi sistem jaringan internet. Kelompok kerja ini dapat membuat standar yang digunakan untuk jaringan komputer dan internet. Kelompok INYG pertama kali melakukan pertemuan dan Vincent ditugaskan sebagai pembicara pertama, sehingga Vincent dikenal sebagai Bapak Internet hingga saat ini. ARPANET mulai melayani beberapa layanan basis data untuk komersial seperti Lexis, SDC, Orbit, Dialog, The New York Times, Databank, dan sebagainya melalui jaringan dial-up. Pada tahun 1973, universitas terkenal di Amerika yaitu University College of London dan Inggris secara Royal Radar Establishment dari Neurologia bergabung dengan ARPANET. Bagaimana TPC bekerja untuk memperluas jaringan internet? Bapak Internet dan Bob Kahn memberikan spesifikasi secara detail akan TPC dalam sebuah artikel yang berjudul A Protocol for Packet Network Internet Connection. ARPANET bekerja sama dengan Beranet dan Newman membuka jaringan internet untuk versi komersial yang disebut dengan Telnet atau layanan paket data publik pertama. Hingga tahun 1977, ARPANET sudah mencapai 111 komputer yang terhubung sehingga TCP dibagi menjadi dua, yaitu TCP atau Transmission Control Protocol dan IP atau Internet Protocol.
Sejarah internet pada awal tahun 80 dimulai dengan komputer pribadi atau PC yang mulai banyak digunakan. ARPANET sudah mempunyai 213 jaringan komputer yang terhubung sehingga layanan untuk Bitnet mulai dibuka. Bitnet menyediakan layanan email, list, mailing, dan file transfer protokol. Pakar ilmuwan juga membuat CNSNet yang merupakan jaringan untuk menyediakan layanan email dan lainnya untuk universitas tanpa harus mengakses ARPANET lagi. Pada tahun 82, internet dikembangkan dengan TCP dan IP yang digunakan sebagai protokol. Semua mengakses internet tidak perlu mengakses ARPANET lagi. Sehingga pada tahun 1986 mulai dikenal subsistem nama domain yang dikenal dengan DNS. Domain name system tersebut berfungsi untuk menyamakan sistem nama alamat pada jaringan komputer atau internet. Dari sejarah singkat tersebut, sehingga saat ini Anda dapat menggunakan internet tanpa batas dengan kecepatan yang tinggi. Seiring berjalannya waktu, internet mulai banyak digunakan oleh beberapa negara di dunia. Berawal dari adanya media online luar negeri pada tahun 1990, koran pertama Amerika dikeluarkan oleh Chicago Tribune hingga masuk ke Indonesia, sehingga membuat jurnalisme online muncul pada tahun 1999. Nah, kita lanjut sejarah perkembangan internet Indonesia. Pada tahun 1980-an, jaringan komputer pertama yang masuk ke Indonesia melibatkan 5 universitas yang saling terhubung, yakni Universitas Indonesia atau UI, Universitas Terbuka atau UT, Institut Teknologi Bandung atau ITB, Universitas Gadjah Mada atau UGM, dan Institut Teknologi 10 November atau ITS. Dengan fasilitas dial-up yang disebut dengan Uninet, jaringan ini akhirnya tidak berkembang karena terdapat masalah dalam kurangnya infrastruktur yang memadai. Pada tahun 1986 hingga 1987, berawal dari tulisan-tulisan awal yang datang dari kegiatan di amatir radio, khususnya di Amatir Radio Club ITB di tahun 1986. Dengan hanya modal pesawat transceiver HF SSB Kenworth TS-430 milik Hari Sudi Pratama dengan komputer Apple II milik Ono W. Purbo dan belasan anak muda ITB seperti Hari Sudirman, Jandra Pramudito, Suryo Adi Sumarta bersama Ono W. Purbo berguru pada senior amatir radio seperti Robi Subiakto, Ahmad Zaini, dan Yos yang belajar bersama untuk mempelajari paket radio pada band 40M yang kemudian didorong ke arah TCP atau IP. Mereka lah yang mulai mengkaitkan jaringan amatir Bulletin Board System atau BBC yang merupakan jaringan email storage dan forward yang mengaitkan banyak server BBC amatir radio di seluruh dunia agar email tersebut dapat tetap berjalan dengan lancar. Pada tahun 1989 hingga 1990 berawal dari mailing list pertama, yaitu indonesians@janus.berkeley.edu. Diskusi-diskusi antara teman mahasiswa Indonesia yang mengenyam pendidikan di luar negeri. Pola dari mailing list ini terus berkembang, terutama di host server ITB dan egroups.co. Mailing list ini akhirnya menjadi salah satu saran yang sangat strategis dalam pembangunan komunitas internet di Indonesia. Pada tahun 1990-an, komunitas antara Ono W. Purbo yang waktu itu berada di Kanada dengan rekan-rekan amatir radio di Indonesia dilakukan melalui jaringan amatir radio ini dengan peralatan PC atau XT dan walkie-talkie dengan band 2 meter. Komunikasi antara Indonesia dan Kanada terus dilakukan dengan lancar melalui jaringan amatir radio. Tahun 1992 hingga 1994. Teknologi paket radio TCO atau IP yang diadopsi oleh rekan-rekan BPPT 8
UI, dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban net, AMPR net atau amatir paket radio network yang menggunakan IP pertama dikenal dengan nama domain ampr.org dan IP 44.132. BPPT mengoperasikan gateway tersebut dan bekerjasama pada band 700 cm dengan menggunakan PC 360, 386 dan OS-DOS yang menjalankan program NOS sebagai gateway paket radio TCP atau IP. Tahun 1994 sampai 1995, di tahun 1994 ISP komersial pertama Indonet mulai beroperasi. Sambungan awal untuk internet dilakukan menggunakan dial-up oleh Indonet. Akses awal di Indonet mulanya memakai modal teks dengan shell account, browser Linux, dan email klien Pine pada server AX. Mulailah pada 1995, beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri dengan memakai remote browser Linux di AS. Pemakaian internet Indonesia bisa diakses internet atau HTTP. Sejak tahun 1994, internet masuk ke Indonesia dengan top level domain ID atau TLD ID primer yang dibangun di server UU.net. Lalu dilanjutkan dengan domain tingkat 2 second level domain. ISP pertama di Indonesia adalah iptek.net yang terhubung ke internet dengan kapasitas bandwidth 64 kilobit per second. Pada tahun 1995 hingga sekarang, akhirnya akses internet di Indonesia terus berkembang dengan seiring waktu. Indonesia dapat dibilang mengakui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai sekarang ini. Menurut APJI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, lembaga yang dapat memperkirakan pengguna internet di Indonesia sampai tahun 2014 mencapai sekitar 88,1 juta, dan itu diperkirakan terus meningkat karena diiringi teknologi mobile yang semakin canggih dan juga terjangkau. Nah, itu aja dari presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita bisa ketemu lagi di minggu depan. Terima kasih teman-teman. Selamat menikmati harinya. Dadah.